Okay, what's up guys, what's down? Hablum minallah, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tidak pada lemas. Hey. Oke, bertemu lagi dengan HMJ Sistem Informasi dalam pembelajaran pemrograman dasar website berbasis HTML. Kemarin teman-teman sudah sedikit mempelajari tentang bagaimana cara membuat website dan dasar-dasar di dalam pemrograman berbasis HTML. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sedikit apa sih itu HTML, dan kemudian apakah HTML itu sebagai bahasa pemrograman kah, framework kah, atau apa. Nah, sekarang ini hanya sedikit lanjutan tentang HTML, lalu teman-teman bisa mendownload source code-nya juga di dalam deskripsi khusus HTML. Nah, ini tag dasar yang kemarin kita pelajari di dalam HTML. HTML, head, title, garis head, body, dan seterusnya. Di dalam HTML selalu ketika kita membuka tag, maka ada tag penutup. Dan yang ada di atas ini yang biasa teman-teman melihat, ini adalah letak judul dari halaman website. Nah, itu berada pada tag title. Judulnya semua ada di sini. Sedangkan di body adalah isi dari HTML yang atau website yang ingin kita buat. Lalu di dalam teman-teman sudah lihat tutorialnya kan, bagaimana itu pembuatan website dan dasar-dasar tag HTML. Ya seperti itulah yang ada di dalam. Teman-teman bisa variasikan sendiri. Nah, di sini saya tidak akan lagi membahas tag dasar ini, tapi lebih kepada teman-teman merubah dan memahami source code yang teman-teman bangun sendiri atau website yang teman-teman bangun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah punya sampel website dari Carolina Ratri. Ini blognya dia, isinya apa ini ya, lebih ke ya intinya blog lah, bagaimana membangun blog, kemudian bagaimana buat blog itu supaya dia bisa diakses oleh orang lain dan kontennya menarik. Ya pada umumnya seperti website yang teman-teman lihat, cuman ini lebih ke blog. Nah, siapkan dulu nih laptop sama kopinya dong, harus. Oke, kita lanjut kembali ke laptop. Nah, ini adalah tampilan di dalam website. Nah, teman-teman kalau melihat di sini, ini namanya adalah type header ya, header. Pokoknya isi tentang link-link masing-masing bagian, kemudian pokoknya akses untuk hyperlink per tampilan. Jadi setiap tampilan itu mempunyai hyperlink seperti ini. Nah, ini adalah dibangun oleh CSS, bukan HTML lagi ya, karena sudah ada bootstrap dan sebagainya. Ini namanya toggle navigation. Ya, intinya kreasi-kreasi dalam pembuatan website banyak. Nah, ini adalah isi yang tadi saya sudah bilang. Nah, ini adalah isi. Letaknya header ini dia tetap sama di body. Kenapa saya bilang di body? Karena padahal di badan, tapi namanya header. Salah. Yang diartikan di dalam sini adalah isi. Nah, konten yang ada ini adalah di bawah dari browser yang teman-teman pakai. Ini adalah isi, letaknya isi dari website tersebut. Kemudian dia membangun itu di dalam source code yang ada di dalam tag body sampai ke bawah ke footer. Nah, ini footer nih.
create with leave by them expose, entahlah dipakai CMS atau web static. Ini kayaknya sih web static sih. Nah, kemudian di dalam pembuatan website itu banyak jenis. Ada yang tadi saya bilang HTML, HTML, ada CSS. Tapi untuk membuat hiasan seperti ini kita membutuhkan framework lainnya seperti Bootstrap. Nah, di sini kan sudah ada nih tampilan websitenya beserta dengan link-linknya nih. Teman-teman bisa arahkan saja kemana kursornya teman-teman. Untuk klik kanan, di sini ada beberapa pilihan untuk teman-teman menyimpan maupun melakukan pilihan di dalam pembuatan ini. Nah, coba teman-teman lakukan inspect. Nah, yang terjadi adalah muncul source code yang ada dalam sini. Dalam pembuatan website nih, ada banyak nih. Ini HTML ini beserta toggle-toggle navigasi yang dia sudah sediakan. Ini kalau teman-teman ingin melihat per tampilan. Contohnya teman-teman mau lihat di bagian sini. Maaf. Teman-teman mau lihat cukup di bagian sini. Dia kan langsung menunjukkan itu tuh letak dari masing-masing bagian toggle-nya. Di sini dia pakai frame untuk membatasi wilayah untuk codingnya atau tampilannya. Nah, ini lihat teman-teman, lihat sedikit ada warna hijau dan biru, itu adalah framenya. Oke, kita close saja. Tadi itu bagaimana melihat tampilannya, itu sangat berguna. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri apabila ingin mengambil bagian sampel. Contoh ini saja yang teman-teman ingin ambil, teman-teman cukup klik kanan dan inspect. Oke, ada source code-nya ini. Tara, teman-teman bisa kopikan source code ini untuk di dalam pembuatan website-nya teman-teman. Oke, cukup. Kita klik kanan dan save as. Nah, di sini saya akan membuat, sebelum kita membuat projectnya kita dalam pembuatan website, alangkah baiknya kita membuat folder untuk modul pelatihannya kita sendiri. Di sini kita taruh latihan pemrograman website. Oke, teman-teman bisa klik, dan ingat yang kemarin saya katakan, usahakan tidak menggunakan spasi. Kenapa? Karena apapun pemrogramannya pasti akan, ketika dibacakan ke dalam sebuah tampilan website, dia akan membaca sebuah karakter baru untuk mengetikkan spasi. Tapi karena ini adalah website yang kita ambil dari milik orang lain, tidak jadi masalah untuk kita melakukan spasi tersebut. Tapi ingat, jangan lupa untuk meletakkan typenya HTML. Oke, itu dulu. Nah, di sini ada pilihan ini, webpack HTML only atau single file. Ini berarti hanya HTML-nya atau hanya webnya saja, tapi hanya beberapa file yang diambil. Kemudian webpack complete, berarti kita mengambil semua, entah gambarnya, entah CSS-nya dan sebagainya. Saya sarankan webpack complete biar teman-teman tidak akan merasakan kesusahan terhadap gambar yang mungkin hilang kah atau sebagainya. Oke, kita klik save. Nah, di sementara mendownload nih. Padahal hitungannya bait lama banget, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekitar selesai nih. Oke, selesai. Coba kita lihat ya. Lihat. Oke, kita masuk. Tadi saya simpannya di sini. Source code aplikasi. Nah, latihan pemrograman website. Nah, ada nih cuy. Ada cuy. Teman-teman bisa, kalau tidak terkonek, ini karena saya koneksi internet, maka
bisa membuka websitenya tanpa menyimpan filenya. Itu artinya localhost ya. Nah ini teman-teman klik saja ini, nah langsung terbuka. Banyak yang hilang kan, karena ada beberapa toggle-nya yang membutuhkan koneksi internet. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sambil mempelajari website yang akan kita buat. Nah, coba teman-teman kembali, klik kanan di sini, buka menggunakan notepad kalian, notepad++. Nah, muncul semuanya nih, source code-nya. Lebih banyak ya. Lumayan nih, banyak. Oke, teman-teman tidak usah melihat banyaknya source code ini. Kita lebih bagaimana cara mengubah dan memahami tag-tag di dalamnya. Nah, ini ada sedikit tentang HTML yang kemarin saya sudah bahas. Nah, di sini ada tulisan doctype HTML. Nah, yang kemarin teman-teman belajar, kemarin kan saya menggunakan tag HTML tok. Dia ada doctype HTML ini. Nah, ini browser hampir setiap web sekarang itu mengikuti perkembangan dari yang kemarin saya sudah katakan, W3C itu World Wide Web Consortium, kalau tidak salah itu ya, oleh Bapak Tim Berners-Lee. Saya masih ingat dong. Ini adalah HTML versi 5 yang paling terbaru. Nah, ini adalah alamat link dari website tersebut, mulai dari HTML dan sebagainya. Ini teman-teman tidak perlu terlalu mendalami, teman-teman cukup membaca saja, mungkin penting, atau teman-teman ingin belajar tag dan type apa tipe datanya, silahkan teman-teman bisa mencari tahu. Nah, di sini saya akan lebih ke spesifikasi ke tag-tag yang kemarin kita sudah pelajari. Ada HTML, atau di sini diganti dengan doctype HTML, terus head, title, dan seterusnya. Nah, tadi di sini saya sudah katakan, ini adalah letak judul dari website yang kita bangun, Carolina Ratri. Nah, dia ada di sini, teman-teman cukup lihat tulisan ini tidak berada dalam tag. Kan benar kan? Dia berada di tag pembuka title dan penutup title. Di sini teman-teman bisa mengganti mungkin dengan kita coba mengubah isi dari website tersebut. Saya mengganti di sini dengan nama HMJ Sistem Informasi. Teman-teman save, bisa klik save di sini atau Ctrl save. Membuka F5 aja, tekan F5 untuk merefresh. Atau teman-teman bisa klik di sini, langsung terganti namanya sistem informasi. Nah, teman-teman harus memahami juga. Ini teman-teman mau mengubah ini contohnya. Tapi karena ini bukan berupa link, ini berupa gambar ya. Ini gambar. Nah, ini gambar menuju ke dalam websitenya sendiri. Bagaimana tadi katakan kalau kita mau lihat codingnya, teman-teman cukup inspect. Nah, dia ada ini, kan? Dia mengarahkan gambarnya ini di dalam hyperlink untuk ketika kita klik di gambar ini maka akan menuju ke dalam server atau web yang sudah dia online kan ini. Di dalam langsung mengarahkan ke arah www.carolinaratri.com ini, langsung dia mengarahkan ke dalam websitenya, tampilan home-nya atau servernya menggunakan ahref ini. Ahref itu untuk hyperlink terhadap sebuah website. Nah, teman-teman kembali lagi ke dalam notepad-nya teman-teman.
Tadi kita sudah berhasil mengubah judul website tersebut. Nah, teman-teman sekarang sudah melihat ini apa ya? Oh, ini seperti lisensinya dia, atau blog ini dibuat oleh siapa. Intinya dibuat semua ada dalam meta deskripsinya atau si pembuatnya ini. Nah, biasa yang menggunakan seperti ini adalah CSS-nya. Yang tadi teman-teman lihat itu ada toggle navigasi yang seperti ini. Kita close dulu. Nah, ini adalah toggle navigasi pilihan atau editan konten, yang dimana ketika kita mengarahkan kursor ke arah hyperlink tersebut, maka akan muncul barisan seperti namanya navigasi. Teman-teman bisa melihat kembali. Nah, ini menggunakan Bootstrap atau CSS. Teman-teman bisa melihatnya di sini semuanya. Teman-teman ingin merubahnya juga bisa, tapi bukan di dalam source code-nya ini. Ini karena sudah di config untuk khusus CSS-nya. Teman-teman bisa ke bawah terus. Nah, ini teman-teman bisa melihat teks CSS-nya ini, dan juga bagian dari dalam tag HTML. Dia juga sebagai ketika kita mau melakukan ada sedikit tambahan di dalam websitenya kita bisa membuat suatu tag dengan baris, atau teman-teman bisa membuatnya lagi di baris baru untuk memanggil style CSS ini. Teman-teman cukup membuat atau copy halaman ini, copy sampai di bawah sana. Panjang lumayan ya, karena dia pisahkan semua ini tampilannya. Panjangnya Masya Allah ya. Teman-teman bisa copy pokoknya sampai baris ini habis. Nah, ini garing tutup CSS. Nah, teman-teman cukup Ctrl copy, Ctrl N untuk membuat file baru, Ctrl paste. Nah, kalau teman-teman ingin membuat seperti ini, maka kita harus melakukan request atau meminta di dalam kontennya lagi. Ctrl save. Kita tulis di sini mungkin Carolina Ratri.css. Kalau tadi HTML, ini sekarang CSS. Kalau filenya berupa JavaScript, berarti .js. Teman-teman juga harus mempelajari tipe-tipe dalam untuk bahasa pemrograman itu apa saja. Terus ada PHP dan sebagainya. Nah, itu cara teman-teman menyimpan sebuah halaman yang berupa file selain HTML. Kita kembali aja dulu. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Nanti pemanggilannya seperti naik lagi ke atas ya Robby. Nah, ini teman-teman cukup memanggil style type CSS. Nah, teman-teman memanggil di sini style, teman-teman tidak perlu pakai type, cukup sama dengan tadi ya. Seandainya kalau teman-teman buat halaman lagi CSS sendiri, teman-teman cukup menambahkan di sini. Tadi teman-teman menyimpan Carolina Ratri. Nah, ditambahkan .css kalau mau memanggil file CSS. Tapi kan kita tidak membuat file baru, jadi cukup kembalikan saja. Ctrl Z ya untuk undo. Kita lanjut ke bawah lagi sampai habis. Dia ada request apa lagi di atas ini? Oh, enggak ada. Saya ke bawah. Ini biasa, ini namanya web responsif ya. Dia mengikuti
lebar dan dari tampilan HP. Ini namanya web responsive. Jadi cara melihat web responsive cukup mudah teman-teman. Kalau memakai Chrome, teman-teman bisa lakukan di zoom in dan zoom out-nya ini. Nah, kalau kita zoom out, ini untuk biasa tampilan HP. Nanti dia seperti ini. Teman-teman bisa buka pakai HP juga. Nanti cukup mudah ya, blognya ini bagus karena dia responsif. Kemudian ikut sesuai dengan lebar dari perangkat yang kita gunakan. Kita lanjut lagi dong. Di sini ada apa lagi? Oh, tidak perlu. Ini dia menggunakan JavaScript. Nah, ini toggle-toggle navigasi yang dia sudah sediakan. Ada home. Nah, di sini mengarahkannya. Yang tadi saya sudah katakan, Ahref ini berfungsi untuk mengarahkan. Ketika kita klik home ini, dia akan kemana penandanya sesuai dengan tampilan yang teman-teman buat. Nah, cukup mengarahkan di sini halaman yang teman-teman mau buat. Kalau seandainya teman-teman membuat tampilannya dia ada di dalam folder carolinaratrifiles ini, underscore file ini, teman-teman cukup memanggil saya dari sini, menghapus di sini. Tulis dulu foldernya, ratri_files / nama filenya. Kalau teman-teman taruh nama sini index1.html. Ingat ya, masih localhost dari HTML. Nah, ini langsung mengarahkan ke dalam foldernya. Contoh nih, home-nya ada di. Nah, ini untuk toggle home-nya dia ada di sini di dalam folder ini. Maka dia otomatis memanggil sesuai dengan nama filenya. Kalau dia memanggil save resource ini, maka kita cukup rename saja. Control copy, masuk ke sini, mengganti nama filenya. Paste. Nah, dia langsung memanggil ini save resource ini .html ini. Kita save, coba lagi kita lakukan pokoknya F5. Lama kali ya. Home. Nah, langsung dia mengarahkan ke dalam linknya ke arah folder dan file yang kita letakkan. Tapi karena dia sudah bentuknya online, maka otomatis sistem akan mengarahkan ke dalam file yang sudah dia taruh di dalam carolinaratrifiles.com ini. Kemudian coba kita rubah namanya di sini menjadi beranda. Kemudian buat ini kita ganti tentang, terus daftar isi, konten kreatif, penulisan buku, visual, internet. Nggak ada data om. Teman-teman silakan melakukan perubahan sendiri. Jadi konten kreatif di sini, internet, marketing dan sebagainya macam, about. Wow, tidak berubah ya. Oh, kita belum melakukan refresh. Belum ya? Save lah. Ini karena masih koneksi internet biasanya ini. Nah, apa teman-teman bisa lanjutkan saja.
dia di sini dalam artinya teman-teman mengubah cukup dari tag-tag yang teman-teman inginkan. Entah dia dari berupa tampilan, kemudian apa saja yang muncul ketika nanti teman-teman melakukan perubahan di dalam website ini, pasti dia akan langsung melakukan perubahan di source code ini, maka dia langsung melakukan perubahan itu sendiri di dalam wow. Kembali dulu. Oh, pantasan kita masih dalam Karuna Ratri ini. Dasar ngantuk ya om. Yang tadi teman-teman sudah rubah ini, maklum ya, dari malam harus menyusun materi. Ya jadi curhat kan. Wah lama ini karena biasa masih connect internet. Nah teman-teman silakan melakukan perubahan saja di dalam sini. Kalau teman-teman toh hanya ingin mengubah websitenya sesuai keinginan teman-teman, tapi hanya berupa tampilan saja, tidak fungsinya. Kalau fungsinya lagi, maka teman-teman harus memahami bahasa pemrograman yang lain seperti PHP, JavaScript, CSS. Ikuti saja konten ini terus, nanti akan perkembangan dalam website ini. Kemudian teman-teman bisa membangun website ini, website teman-teman sendiri, tanpa harus melihat source code atau mengambil source code orang lain. Tapi sementara teman-teman belajar dulu memahami apa saja yang ada di dalam web HTML itu, teman-teman harus memahami. Nah, di sini saya tidak melakukan perubahan terlalu banyak karena teman-teman sendiri yang akan membuka dan mengubah filenya ini. Jadi banyak ya untuk pengubahan tag, judul. Oke, sekarang kita coba melakukan penambahan gambar. Nah, ini kan sudah ada gambarnya masing-masing nih. Nah, coba kita rubah gambar yang ini saja, yang atas ini. Inspect. Dia letaknya ada di mana? Oh, dia ada di logo. Div logo. Ini. Berarti kita cukup mencari sini. Kalau teman-teman malas mencari seperti ini, banyak sekali. Teman-teman cukup Ctrl F. Fine. Kita cari di sini logo. Fine. Nah, dapat kan? Nah, itu cara mencari source code yang ada. Nah, teman-teman cukup mengubah gambarnya di sini. Dia punya gambar ini IMG Karuna Ratri segala macam SRC. Jadi untuk dasarnya penambahan gambar sebenarnya hanya satu saja. Dasarnya ini kalau melakukan penambahan gambar ya IMG SRC. IMG artinya image search, sama dengan selalu menggunakan petik 2. Nah, nama fotonya mungkin di sini logo himpunan dot, ini adalah typenya. Kita harus melihat gambarnya juga. Teman-teman harus memahami gambarnya berupa JPG, entah dia JPG atau JPEG, sama saja sebenarnya. Kemudian PNG dan sebagainya. Teman-teman harus mengetahui itu. Ingat, kalau ada IMG SRC maka penutupnya juga sama, garing IMG. Nah, itu ada pembuka, ada penutup. Nah, ya, tapi semoga kalian yang mau mengikuti konten ini hatinya sudah dibuka dan ditutup rapat-rapat untuk seseorang. Ya, dasar ngomong apa sih lu, Pak D.
Nah, ini dia mengarahkan search ini dia meletakkan di dalam filenya adalah Carolina Rattray _files blog header.png. Coba kita cari. Banyak ya. Di manakah gambarnya? Apakah tidak tersimpan? Di mana ya gambarnya? Entahlah. Di mana gambarnya? Oh, ini blog headernya. Nah, ini gambar yang dia masukkan sebagai tampilan headernya. Namanya Masya Allah. Intinya Carolina Rattray ini kan. Nah, sekarang coba kita ganti gambar tersebut. Nah, di sini saya sudah punya sampel juga dong. Di sini saya ganti di sini Himas ini, kontrol copy, kita masukkan ke dalam folder tersebut. Pemrograman berarti kontrol paste. Nah, ada gambarnya ini. Nah, teman-teman juga harus lihat, tadi sudah bilang nama dari filenya, kita terus tipe filenya PNG file. Oh, berarti bentuknya PNG. Coba kita masuk ke dalam shortcutnya, kita ganti di sini himasi.png. Oh, sudah ada, sudah terganti sendiri. Kita save, kita lihat. F5. Wih, otomatis terubah guys. Nah, sudah ada. Itu caranya bagaimana kita mengubah dari tampilan hanya header saja dulu. Nah, itu mengubah file, menambah file. Teman-teman cukup melihat source code-nya tadi. Kalau teman-teman kebingungan melihat, oh saya merubah ini saja nih, gimana caranya? Klik kanan, inspect. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada nama filenya. Apa ini? Panjang sekali ya ini. Ulangi lagi, inspect. Nah, ini teman-teman cukup nama filenya cukup panjang ya. Nah, teman-teman copy nama filenya ini. Oh, panjang sekali nih. Berarti namanya ini nih. Teman-teman copy namanya di sini dari nggak bisa di copy ya. Nah, teman-teman cukup saja mencari di sini nama filenya sini ya. Berarti teman-teman harus mengklik lagi satu persatu. Ada intinya nama filenya ada di dalam foldernya sini. Teman-teman cukup mencari, memang banyak ya. Nah, teman-teman cukup melihat dari tampilannya, oh seperti ini. Teman-teman bisa mengubahnya dalam websitenya. Apa nih, backlink nih ya. Teman-teman cukup melihat backlink, mana backlink ini, bukan agak susah kelihatan ini. Nah, intinya adalah di sini bagaimana teman-teman bisa mengubah, menambah, mengganti isi dari websitenya orang lain. Artinya source code yang sudah teman-teman ambil tanpa perlu teman-teman menyusun lagi dari awal.
Tapi alangkah baiknya teman-teman pelan-pelan untuk membangun website itu, entah HTML kah, entah CSS kah. Teman-teman mau belajar, orang bisa pasti karena terbiasa. Mungkin untuk pertemuan keduanya dulu seperti ini. Teman-teman silahkan mengikuti konten ini terus-menerus. Jangan bosan-bosan untuk melihat dan membangun, serta memberikan komentar-komentar yang membangun dalam channel ini. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, itu datang dari saya. Dan apabila mungkin kepuasan teman-teman terhadap website yang saya berikan ini, teman-teman silahkan katakan. Dan ikuti Instagram kami, yaitu HMJ Sistem Informasi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.